Shalom, shalom. Suara generasi kali ini akan membahas tentang pacaran sehat. Kalau ada pacaran sehat, berarti ada pacaran yang sakit tentunya. Nah, pacaran dalam kekristenan adalah menjalin sebuah hubungan untuk sebuah tujuan, yaitu pernikahan. Nah, karena saya membahas tentang pacaran sehat, karena pada masa ini, kekerasan dalam masa pacaran bukanlah hal yang asing. Memang tidak ada larangan dalam berpacaran, asal pacaran itu dilakukan dengan sehat. Alkitab tidak pernah melarang tentang pacaran, walaupun Alkitab hanya ada kata tunangan di dalamnya. Tetapi bukan berarti pacaran tidak boleh. Yang harus menjadi rambu-rambu adalah bagaimana pacarannya. Seperti apakah pacaran yang harus dilakukan oleh anak muda. Nah, ada beberapa indikasi pacaran sehat yang harus diterapkan dan menjadi tanda bagi generasi muda Kristen. Yang pertama, pacaran sehat dimulai dari sehat iman. Sekali lagi, sehat iman. Sehat iman menjadi dasar pacaran anak-anak muda Kristen. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4, dalam Alkitab yang terbuka, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang ada antara kebenaran dan kejahatan? Atau persamaan apakah yang terdapat antara terang dengan gelap? Iman menjadi dasar yang pertama. Iman yang sehat mampu mengontrol gaya pacaran kalian. Sebelum serius membangun hubungan, pastikan kalian memiliki iman yang kuat. Iman yang sama. Jangan sepelekan kesehatan iman kalian. Pasangan yang sehat iman artinya seiman. Dan keduanya mencintai Tuhan. Cari pasangan yang seiman. Jangan coba-coba yang di luar iman Kristen. Jangan pernah punya alibi untuk menginjili mereka, menarik mereka. Karena menurut survei 90% bahkan lebih, alibi itu tidak akan terjadi. Bahkan ada banyak orang yang punya alibi seperti itu. Mereka sebaliknya ditarik ke iman yang berbeda. Karena itu carilah cowok atau cewek yang benar-benar mencintai Tuhan. Gak bakalan rugi, men. Kalau Tuhan saja dicintai, apalagi kalian tentu. Jadi perhatikan baik-baik kesehatan imanmu. Perhatikan baik-baik orang yang akan kamu taksir, orang yang akan kamu pacarin kelak. Apakah punya iman yang sama, punya kesehatan yang sama. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, anak-anak rohani saya, bahwa tidak diizinkan berpacaran berbeda agama tentunya. Kenapa? Karena ending dari pacaran beda agama, beda iman, beda keyakinan itu cuma dua. Yang pertama putus, yang kedua salah satunya jual iman. Salah satunya jual iman. Jadi pastikan bahwa standar pacaranmu, indikasi pacaranmu adalah yang pertama sehat iman. Yang kedua, pacaran dikatakan sehat iman. Yang kedua, kita mulai dari sehat fisik. Bukan hanya sehat iman, tapi masuk poin yang kedua adalah sehat fisik. Dikatakan sehat fisik jika dalam aktivitas pacaran tidak ada kekerasan secara fisik. Bukan berarti cowok bisa seenaknya
memperlakukan cewek karena fisiknya. Mungkin cewek dirasa lebih lemah dan cowok menganggap dirinya lebih kuat secara fisik. Jika dalam pacaran saja sudah ada kekerasan fisik, pikirkan ulang, pikirkan masa-masa, pikirkan dengan serius, dengan pikiran dan hati yang jernih untuk serius membangun hubungan sampai jenjang pernikahan. Sangatlah beresiko kalau ini dilanjutkan. Sudah pacaran berani memukul, sudah pacaran berani menendang, meludahi. Bisa membayangkan kelak kalau dia menikah, kelak kalau kalian menikah, apa yang akan terjadi? Pastinya akan lebih berbahaya, bukan? Karena itu pacaran sehat fisik adalah pacaran yang aktivitas fisiknya tidak ada kekerasan di dalamnya. Namanya pacaran harusnya lebih disayang, lebih menghargai pasangan. Justru pada kaum yang lebih lemah secara fisik, yaitu perempuan, pria atau laki-laki atau cowok harus melindunginya, bukan memukulinya. Kalau ada anak rohani saya yang sharing, ngobrol, pernah dipukul pacarnya, atau sering dipukul pacarnya, saya selalu menyarankan untuk putus saja. Kenapa saya memberikan jawaban itu? Karena kelak pernikahan ada waktu yang lebih lama dan tidak boleh ada perceraian setelah menikah. Bisa membayangkan kalau suaminya tidak berubah, apa jadinya? Cewek ini akan jadi rempeyek, teman-teman. Ya. Jadi itu sehat secara fisik. Yang ketiga, sehat psikis. Sehat secara psikis berlaku jika dalam menjalani hubungan pacaran ada pengendalian emosi, baik antara kedua pasangan, cowok maupun cewek. Saling menghargai, saling menghormati. Dengan demikian hubungannya pasti akan lebih nyaman. Tidak ada saling membuli di dalamnya, melecehkan, meremehkan antar pasangan. Kalau itu ada, itu hubungan yang sakit, bukan hubungan yang sehat. Psikis itu lewat kata-kata. Biasanya kata-katanya bisa pedas, menyakiti. Karena itu firman Allah dalam Yakobus kita disuruh menjaga lidah. Karena lidah kita inilah yang sering membunuh psikis seseorang. Dengan fitnah, dengan gosip, dengan perkataan yang melecehkan, dengan perkataan yang tidak membangun, menghancurkan psikis seseorang. Dalam masa-masa pacaran, seharusnya pujian yang harus dilontarkan, bukan kritikan-kritikan yang menjatuhkan. Belajar dari Salomo ketika dia menulis Kidung Agung, dia memberikan pujian kepada Sulamin, wanita yang sebenarnya kata Alkitab hitam. Tapi ada pujian-pujian yang menarik yang dilakukan oleh Salomo. Kakimu seperti kaki rusa, gitu. Itu kan keren sekali. Nah, dalam masa-masa pacaran harus memuji, bukan menjatuhkan. Jadi bukan hanya sehat iman, sehat fisik. Yang ketiga sehat psikis. Yang keempat sehat sosial. Mengisolasi pacar itu tandanya tidak sehat dalam pacaran. Justru sebaliknya, dalam masa pacaran harus saling membangun komunikasi di antara komunitas, teman-teman, atau sahabat pacarnya masing-masing. Si cowok memperkenalkan komunitasnya kepada si cewek memperkenalkan komunitasnya kepada si cowok, dan sebaliknya. Mereka saling mengenal karena ada kontrol di dalamnya. Jika kalian pacaran justru semakin menjauh dari komunitas, saya memastikan bahwa itu adalah pacaran yang tidak sehat. Sangat berbahaya karena tidak ada yang memantau kalian dalam pacaran. Komunitas yang baik akan mengontrol pacaran kalian menjadi lebih baik. Karena itu, jangan tinggalkan komunitas. Jangan punya anggapan bahwa dunia milik berdua, yang lain ngekos. Sehat sosial. Ya. Jangan hindari komunitasmu
Kalau engkau sudah punya pacar, justru bawa pasanganmu ke komunitasmu. Apalagi komunitas yang sehat tentunya. Komunitas gereja, komunitas youthmu, komunitas remajamu. Bawa dia. Supaya mereka menjadi alarm juga buat hubungan kalian. Yang terakhir, jadi yang pertama, sehat secara iman, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial. Yang kelima, sehat seksual. Secara biologis, remaja dan anak muda mengalami perkembangan dan kematangan seks. Tanpa disadari, pacaran juga mempengaruhi kehidupan seks remaja dan pemuda tersebut. Kedekatan fisik dapat mendorong keinginan untuk melakukan kontak fisik yang lebih jauh. Jika hal itu dilanjutkan dan tidak dikontrol, maka dapat menimbulkan hal-hal yang sangat beresiko. Awalnya pegangan tangan, lama-lama cium pipi, kening, bibir, dan memegang yang tidak layak dilakukan ketika pacaran dan akhirnya kebablasan menjadi hubungan seks. Sehat seksual artinya tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akan menjaga kesucian pasangan. Karena itu hubungan seks sebelum nikah adalah kekejian di hadapan Tuhan. Kalian harus mengerti bahwa seks yang paling nikmat adalah dilakukan setelah kalian menikah. Ingat kasus Amnon dan Tamar, bagaimana setelah mereka melakukan hubungan seks, Tamar dibuang sedemikian rupa oleh Amnon. Melakukan hubungan seks sebelum nikah adalah kekejian di hadapan Tuhan. Kalau dia mencintai kita, dia akan menjaga kesucian kita. Si dia tidak benar-benar mencintaimu jika mengambil sesuatu yang paling berharga sebelum waktunya. Jadi pastikan kalau pasanganmu kurang ajar, marahin dia. Karena itu nasihat saya, supaya seksualmu sehat, pacaranlah di tempat yang terbuka, yang aman, yang dilihat banyak orang. Yang kedua, cara berpakaianmu yang layak. Jangan memakai pakaian yang nerawang, seksi, yang kelihatan di mana-mana, dan pacarmu terganggu dengan itu. Ya. Karena itu, libatkan orang tua rohani, orang tua jasmanimu dalam masa-masa ini, supaya kalian tidak terjatuh. Belajar dari Yusuf, dia lari dalam godaan dan dia selamat. Jangan belajar dari Daud, dia mencobai dan dia akhirnya jatuh. Oleh karena itu, teman-teman semua, generasi muda, anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, dalam membangun pacaran harus dengan cara-cara yang berbeda dengan dunia ini. Pastikan jika kalian membangun hubungan berpacaran, cek kelima kesehatan di atas, mulai dari kesehatan iman, fisik, psikis, sosial, dan seksual. Maka saya yakin, saya percaya pacaran kalian akan menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat generasi yang lainnya. Terus bergumul dengan Tuhan yang belum punya pasangan, supaya kalian menjabat pasangan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Jangan buru-buru, tetapi menunggu waktu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Seperti kitab Kidung Agung, jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Karena itu teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah tips pacaran sehat buat kalian. Dimulai dari sehat iman, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, dan tentunya sehat seksual. Selamat mengarungi pacaran buat kalian yang sedang pacaran. Hati-hati, ingat rambu-rambu ini. Yang belum punya pacar, selamat bergumul dengan Tuhan dan mencari pencarian yang terbaik. Dan pastikan 5 list ini nanti Anda kantongi sebagai modal. 5 kriteria ini Anda kantongi sebagai rambu-rambu buat kalian.
Kiranya sharing ini memberkati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.